Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini kita dapat berkumpul di SDN Abes 6 dalam kegiatan saya sebagai CGP untuk melengkapi tugas aksi nyata dari modul 1.4 yaitu melaksanakan diseminasi pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini adalah serangkaian materi yang ada di modul di kegiatan kami di Guru Penggerak. Ada 3 modul Bapak Ibu. Ini adalah modul yang 4 modul, 4 atau 3 modul, 3 modul. Ini adalah modul yang pertama pertama dan terakhir untuk di modul 1, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, untuk kegiatan ini Bapak Ibu, sebelum kita mulai agar dapat berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sedikit terlewati Bapak Ibu. Untuk membuka acara ini, kami yang terhormat kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk undangannya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini nanti dapat bermanfaat bagi semua guru khususnya dan PTK semuanya di SDN Abes 6 demi perkembangan SDN Abes 6 ke arah yang lebih baik. Amin amin Allahumma amin. Untuk Bapak Ibu sekalian, untuk serangkaian kegiatan di modul 1.4 yang kita bahas nanti ada beberapa hal. Untuk yang pertama, untuk konsep inti dari budaya positif, nanti ada 8 bagian di sini Bapak Ibu. Untuk yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan yaitu adalah segitiga restitusi. Ada yang terlewati. Yang itu nomor 7 dan nomor 8 yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, itu Bapak Ibu yaitu beberapa hal yang nanti akan kita sampaikan. Untuk yang pertama Bapak Ibu yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya di sini Bapak Ibu kita semuanya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, karena kita sebagai guru tentunya melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kelas kita masing-masing. Kemudian apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Sedikit, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk di pendidikan guru bergerak ini ada materi baru yang saya dapat, walaupun sebenarnya materi lama, yaitu adalah mengenai filosofi pendidikan belajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Kalau dulu yang saya pahami bahwa pendidikan itu berpusat pada guru, ada juga yang pada guru dan pada murid, tapi yang di kegiatan ini lebih kita tekankan pada atau pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, mungkin saya butuh sedikit informasi saja untuk Bapak Ibu sekalian untuk di lembaga kita lah, kita perhatikan saja, kita evaluasi saja pendidikan yang bagaimana yang sudah kita laksanakan untuk setiap harinya. Apakah berpusat pada guru ataukah berpusat pada murid? Monggo, berikut. Mungkin pendidikan yang dilaksanakan kelasnya bagaimana? Interaksi antara guru dan murid harus seimbang pada siswa. Pak Rosnadi, coba monggo. Ya, ada berpusat pada siswa, juga ada kalanya berpusat pada guru. Pada guru. Masih
istilahnya kalau Jawanya apa jadi aku Pak. Nah, oke, terima kasih. Untuk sama berpusat maksudnya itu pada siswa atau pada guru. Jadi untuk intinya yang kita laksanakan di sini sebetulnya ya kegiatan yang masih mix atau campuran berpusat pada guru dan juga berpusat pada murid, Nah, tapi untuk Bapak Ibu seiring dengan perkembangan zaman, ya ini yang kita kembalikan sebetulnya itu pembelajaran dengan paradigma baru bahwa yang diharapkan itu ternyata adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, inilah nanti yang mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin penanti besok itu penanti merang istilah berdiferensiasi. Siapa nonton deh? Pembelajaran berdiferensiasi. Kalau different itu memang kata dasarnya dari beda, betul. Yang lain mungkin? Betul. Singkat saja Diferensiasi itu adalah salah satu pembelajaran diferensiasi itu adalah suatu usaha tindakan nyata yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencukupi kebutuhan belajar individu dengan catatan individu itu dengan catatan satu murid. Kemudian kemudian bagaimana jika di kelas itu ada beberapa murid? Nah, berarti nanti akan ada serangkaian kegiatan, bentuk kegiatan mulai dari sumber materi, bentuk pembelajaran, terus media, LK dan lainnya yang harus dipersiapkan guru ya, dengan kesimpulan bermacam-macam dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Soalnya apa? Kemampuan belajar siswa itu kan kadang yang ada yang auditorial, audio, atau dia mampu belajar dengan baik hanya dengan kita mendengar, tapi ada juga anak yang mampu belajar dengan baik ketika dia harus dengan visual, dengan melihat, tetapi ada juga anak yang mampu belajar dengan baik jika harus melakukan secara langsung. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru harus mampu memahami karakter anak. Anak ini mampu belajar dengan audio, dengan visual, atau dengan kinestetik atau tindakan secara langsung. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu di dalam pendidikan guru penggerak ini disampaikan bahwa guru itu menuntut dan mengarahkan. Guru itu menuntut dan mengarahkan siswa. Jadi dengan berbagai macam siswa dan dengan keunikan karakternya, kita itu harus observasi, harus belajar untuk mengetahui anak itu seperti apa, dan kita nanti menuntut dan mengarahkan mereka untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk mencapai tujuan dari filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk saat ini di tahun 2023 atau di kurikulum Merdeka kita dikenakan yang namanya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran saat ini Bapak Ibu. Ya, jadi untuk profil pelajar Pancasila ini di kurikulum Merdeka ada 6 poin Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi sasaran kita Bapak Ibu untuk setiap peserta didik nanti harapannya yaitu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Untuk kegiatan beriman dan bertakwa tentunya nanti akan berkembang sesuai dengan tahapannya. Kemudian untuk
berakhlak mulia itu mulai dari pendidikan karakter Bapak Ibu nanti akan kita bahas di belakang, yaitu ada yang namanya kebijakan, nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai kebajikan. Untuk poin yang kedua yaitu adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Bineka kalau kita pahami itu adalah berbeda. Beda. Global itu berarti adalah mendunia atau meluas tanpa sekat, tanpa batas. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu siswa itu akan mampu menghargai siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi ada nilai toleransi, ada nilai saling tolong menolong, ada nilai menghargai, ada nilai empati dan lain-lain. Tentunya ini hubungannya dengan karakter siswa dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Untuk yang kemudian yaitu adalah bergotong royong, Bapak Ibu. Untuk bergotong royong ini poin utamanya itu adalah berkolaborasi. Jadi setiap anak itu harus kita didik, kita biasakan untuk mampu berkolaborasi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dan di sini tidak hanya dalam kelompok kecil saja Bapak Ibu, dalam kelompok besar pun juga sama. Kemudian kolaborasi antara guru dengan guru, kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru, dan juga kolaborasi antara siswa, guru, kepala sekolah, dan semua unsur pendidikan yang ada di dalam sekolah. Ya, jadi harapannya dengan kolaborasi ini kita dapat mencapai tujuan pendidikan bersama. Karena apa? Tidak mungkin kita secara mandiri pribadi sehebat apapun akan sangat sulit untuk mencapai tujuan ini. Nah, insya Allah akan dapat tercapai dengan baik jika kita mampu berkolaborasi atau bergotong royong. Poin yang keempat, Bapak Ibu, yaitu adalah kreatif. Jadi ada penekanan untuk siswa kreatif. Ini tentunya bisa kita latih dengan membiasakan membuat daftar karya. Makanya kenapa kemarin di kegiatan P5 itu ada pembuatan kearifan lokal menggunakan bahan-bahan yang paling dibuat sama bumi menggunakan kopi kemarin, pandan gitu. Daun pandan dibuat menjadi sebuah barang tikar yang akhirnya berguna atau memulai nilai jual dan nilai fungsi lebih daripada sebelumnya. Kemudian ada lagi poin berikutnya itu adalah nilai kritis. Berarti anak harus kita didik untuk memiliki ketajaman dalam berpikir. Nah, dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ini dari beberapa tahun lalu sudah kita kenalkan dengan nama yang itu soal-soal yang HOTS, HOTS atau High Order Thinking Skill, yaitu kemampuan belajar untuk lebih tinggi lagi untuk mengasah kemampuan berpikirnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mandiri. Jadi harapannya di pendidikan yang kita laksanakan kita juga harus memasukkan unsur mandiri pada setiap siswa dalam hal apapun, baik belajar atau dalam usaha-usaha untuk mencukupi kebutuhannya sendiri ataupun juga dalam ketika dia harus mengambil keputusan dan juga bertanggung jawab dari keputusannya tersebut. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu ada beberapa miskonsepsi yang mungkin kita pahami sementara ini di sekitar kita atau mungkin sudah kita laksanakan setiap hari tentang teori kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini Bapak Ibu. Apakah kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid? Mungkin harus. Nah, tapi dalam kenyataannya tadi sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa kita itu mengarahkan, ada mengontrol, tapi juga lebih khusus utamanya itu adalah mengarahkan, menuntun mereka untuk menjadi lebih baik, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan harapan mereka ketika terjun ke dalam masyarakat akan mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman.
Jadi ini Bapak Ibu, jadi guru itu menuntun dan mengarahkan. Untuk yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini Bapak Ibu mungkin yang kita sering melaksanakan. Ketika kita mengkritik dan membuat rasa bersalah, apakah enak? Apakah itu membuat penguatan karakter? Mungkin bagi kita iya. Tetapi di dalam pendidikan ini nanti pendidikan berpenggerak ini nanti akan dikenakan yang namanya segitiga restitusi. Ketika anak membuat sebuah kesalahan itu wajar, ya, manusiawi. Tetapi bagaimana ketika kita harus mengatasi, menindaklanjuti dari kesalahan tersebut terhadap siswa tanpa harus menimbulkan memojokkan atau merendahkan atau bahkan kita menggunakan hal-hal atau sifatnya kata-kata yang sifatnya negatif itu kita tidak bisa. Nah nanti akan kita bahas di belakang yaitu mengenai segitiga restitusi. Jadi ini mungkin yang dua hal yang kita pahami selama ini Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu ini sama ya. Oke, ada salah kopi untuk yang poin ketiga. Kita lanjut Bapak Ibu di nomor 4 yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya di sini tuh memaksa dalam artian tertentu gitu. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan, tapi dalam beberapa hal pun juga tidak boleh kita laksanakan. Soalnya apa? Pada dasarnya di pendidikan merdeka itu kita merdeka, semuanya merdeka, guru merdeka, siswa merdeka. Guru lah nanti yang menuntun dan mengarahkan kemerdekaan siswa itu agar tidak mengganggu atau tidak keluar dari tata tertib atau dari keyakinan yang kelas yang sudah disepakati. Jadi kita mengarahkan agar mereka tidak keluar dari rel atau keluar dari jalur. Untuk selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ini mungkin kita perlu pelajari Bapak Ibu ya. Untuk stimulus respon dan teori kontrol di sini ada dua macam. Untuk yang pertama ini hampir sama tapi beda. Realitas kebutuhan kita sama menurut stimulus respon, tetapi pada kenyataannya secara dalam teori kontrol, secara realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nah tadi disampaikan kita ambil contoh misalkan siswa ketika dia mampu belajar dengan baik hanya dengan mendengar, dan anak yang mampu belajar dengan baik ketika dia dengan melihat saja, tentunya kebutuhannya di sini tidak sama. Nah ketika kita melaksanakan pembelajaran Bapak Ibu, di satu sisi kita bisa menyediakan yang berupa video atau bacaan, tapi di satu sisi kita bisa menyediakan yang berupa cukup bacaan saja. Yang bacaan itu fungsinya dengan yang visual, tapi yang audio nanti juga berfungsi atau lebih berkualitas pada yang audio. Tapi ada juga siswa yang ketika dia akan mampu memahami dengan baik sebuah materi, yaitu ketika dia harus membuat secara langsung. Misalkan contoh kita mempelajari mengenai organ pencernaan manusia. Mungkin anak akan lebih mudah jika ketika dia membuat gambar secara langsung. Gambarnya berupa kasar ya, jadi langkah-langkah dari awal sampai akhir. Dengan begitu dia lebih mudah memahami daripada ketika dia harus mendengar atau ketika dia harus melihatnya. Ini Bapak Ibu. Jadi kebutuhan yang selama ini kita anggap sama pada setiap anak itu ternyata tidak sama. Nah ini tugas kita untuk melakukan pemetaan pada setiap anak ini mampu belajar dengan baik dengan melihat, dengan mendengar atau dengan melaksanakan secara langsung. Untuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah
ini kembali dengan gaya belajar siswa tadi Bapak Ibu. Jadi ini yang kita pahami selama ini Bapak Ibu. Ini yang kita pahami selama ini. Dan ini adalah yang di paradigma baru tadi. Mungkin nanti setelah ini kita bisa mengotak-atik yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan paradigma baru atau belum ya. Jika sudah kita lanjutkan, jika belum kita perbaiki. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti di sini ada nilai penilaian ya. Kita sebut sebagai toleransi gitu. Bukan kok kita memaksa orang harus sesuai dengan pendapat kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan diri terhadap pendapat orang lain. Bisa dimengerti gitu. Jadi di sini prosesnya terbalik. Kalau dulu kita memaksa orang lain harus setuju dengan pendapat kita, tapi yang dari kontrol kita balik menjadi kita yang harus belajar untuk memahami pandangan orang lain tentang suatu hal. Terus selanjutnya Bapak Ibu, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, masih gini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini di sebelum-sebelumnya kita pelajari. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan dan alasan. Jadi ini Bapak Ibu yang mungkin kita perlu kita perhatikan lagi. Nanti ada juga yang kita bahas di sini, bahwa setiap tindakan itu pasti ada tujuan dan alasan. Bahkan ketika anak mungkin tidak mengerjakan PR, yaitu ada tujuan dan ada alasannya. Alasannya apa ya? Anaknya yang tahu. Kemudian ketika anak mungkin dia harus mungkin ada sedikit berkelahi dengan temannya, itu juga ada tujuan dan alasan. Salah satu yaitu dari 5 dasar kebutuhan manusia. Nanti kita bahas di belakang, yaitu mengenai apa ya kemarin ya? Lupa ya. Kita lanjut nanti. Untuk berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol yang terbaru hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini nanti hubungannya ketika kita membahas yaitu mengenai tata tertib. Kita mewajibkan anak dengan tata tertib, dengan serangkaian kalimat yang panjang. Kita berpikir bahwa kita itu bisa mengontrol anak-anak tersebut. Tapi di teori kontrol hanya ada yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Maka bagaimana? Siswa yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Dan bagaimana agar anak itu nanti dia kontrol dirinya sesuai dengan aturan yang ada di dalam sekolah? Tugas kita yaitu adalah menanamkan keyakinan. Apa yang menjadi aturan di sekolah, kita yakinkan kepada siswa untuk itu menjadi sebuah keyakinan. Nah, ketika kita membicarakan tata tertib itu nanti motivasi anak itu karena eksternal, karena itu aksen dari luar. Tetapi kalau nanti kita membicarakan keyakinan, itu motivasinya motivasi internal atau datangnya dari dalam diri sendiri. Kalau kita mempercayai sesuatu, kita yakini, kita laksanakan, artinya mesti ikhlas, gitu betul. Tapi kalau itu datangnya dari luar dan kita merasa terpaksa, meskipun itu hal yang sangat mudah, kita sama betul. Kita sama betul. Baik. Berapa semangat kan betul ini? Semangat ya? Saya punya jargon untuk SDN sampai 6 belum saya sampaikan. SDN sampai 6 bisa. Nah, coba Bapak Ibu untuk menggugah sedikit semangat biar bilang dari kantornya SDN habis bisa berkarakter inovatif S5 ya, khusus dari nanti siswa kita saling sapa, sopan dan santun. Kemudian yang terakhir adalah adaptif. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang kita harapkan. Kemudian berikutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain, tapi kenyataannya berdasarkan teori kontrol kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Masih ada jalannya yang di poin kelima.
Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bersifat gagal. Harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini Bapak Ibu, kita memaksakan sesuatu pada seseorang. Kalau orang tersebut tidak bersedia, bagaimana cara yang terbaik? Dan kita istilahnya tidak memaksa, kita berubah menjadi kolaborasi. Nah, kolaborasi dan membuat konsensus atau kesepakatan bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti masuknya di segitiga garis lagi nanti di belakang garis. Kemudian kita menanamkan model berpikir menang atau kalah pada siswa. Cara terbaru yaitu adalah model berpikir menang dan menang, win dan win. Nah, istilahnya apa? Kita tidak menanamkan untuk mengalahkan orang lain, tapi menanamkan untuk apa? Berprestasi bersama. Jadi tidak di depan, tidak di belakang, tapi kita bersandingan, bertunggi. Jadi ini beberapa perubahan paradigma Bapak Ibu yang harus kita rubah dari cara gaya belajar kita terhadap siswa, dan tentunya itu kita dapat laksanakan jika kita mau mempelajari hal ini dan mau melaksanakan sedikit demi sedikit. Nah, ini Bapak Ibu, dari beberapa hal yang kita sampaikan tadi mengarahnya atau bermainnya salah satunya itu di sini, yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin sendiri itu berasal dari kata disiplina atau yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu dalam artian disiplin diri Bapak Ibu, bukan disiplin karena dia pengaruh dari faktor atau motivasi dari eksternal, tapi disiplin yang ditanamkan di sini adalah yang beri motivasi internal atau yang datang dari keyakinannya sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau rewards, ancaman dan hukuman. Nah, kita kembali ke poin yang pertama Bapak Ibu. Jadi disiplin yang dilakukan oleh peserta didik itu adalah yang disiplin yang berdasarkan dari hatinya sendiri. Jadi ketika kita menugaskan seseorang siswa dan siswa melaksanakan tersebut secara ikhlas, jika dia mampu melakukan ini. Nah, tugas kita untuk menanamkan keyakinan ini Bapak Ibu, apakah itu mudah? Sulit, tapi bukan berarti itu mustahil. Pastinya bisa. Bisa. Dan yang ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, kembali lagi ke nilai kebajikan dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi penanamannya yaitu adalah pada motivasi internal Bapak Ibu. Jadi kalau kita mungkin biasanya menggunakan yang namanya tata tertib sekolah, ada satu tingkat di atasnya yaitu nanti adalah keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nanti di belakang kita bahas. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan sendiri Bapak Ibu, yaitu merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku kata, suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini merupakan kesepakatan bersama Bapak Ibu untuk nilai-nilai kebajikan. Di satu daerah mungkin nilai kebajikan yang disepakati tidak sama, soalnya apa? Mungkin memang budayanya berbeda. Jadi kita tidak memaksakan kebajikan kita itu harus berlaku pada setiap wilayah, tidak hanya pada wilayah di mana kita tinggal pada wilayah tersebut, dan itu merupakan kesepakatan bersama. Nah, untuk profil P5, profil pelajar Pancasila, ada nilai kebajikan yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Tadi ya yang di pertama tadi berkebinekaan global, gotong royong atau kolaborasi, mandiri, kreatif dan bernalar
kritis ini untuk nilai-nilai atau kebajikan yang termasuk di dalam profil P5. Kemudian untuk yang ini Bapak Ibu ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan selanjutnya yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada siswa. Bapak Ibu gitu. Ada yang menjadi keterampilan hidup, ada yang menjadi bagian dari kurikulum merdeka atau dari P5. Nah, itu tugas kita untuk menanamkan hal-hal ini pada peserta didik. Nah, harapannya apa? Nah, selanjutnya nanti dari sini Bapak Ibu, setelah kita mampu mewujudkan keyakinan atau kebajikan tadi, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia, ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan hal yang kita butuhkan dan kita inginkan, dan kita akan melakukan suatu tindakan untuk mencapai atau mendapatkan apa yang kita butuhkan tadi atau menjadi kebutuhan dasar. Ini apa saja yang menjadi kebutuhan dasar dari manusia. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 hal, ada 5 poin. Yang pertama yaitu adalah bertahan hidup. Apa saja yang dibutuhkan untuk bertahan hidup? Ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis dalam artian apa? Ya ketika harus berkeluarganya kebutuhan dasar manusia. Terus selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini Bapak Ibu, ini harus kita tanamkan juga pada peserta didik. Ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Kita harus mampu mendidik siswa kita Bapak Ibu untuk dapat ini. Dia harus menerima atau mampu menjadi sebuah bagian dari sebuah kelompok, dan dia juga harus mampu peduli, berbagi, dan kerjasama terhadap siapa orang lain. Kemudian kesenangan, ada bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Tentunya untuk poin kesenangan ini menjadi bagian dari kasih sayang dan rasa diterima. Untuk selanjutnya kebebasan, yaitu mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan dalam artian di sini adalah kebebasan yang masih dibatasi oleh kebebasan orang lain, bukan arti yang sebebas-bebasnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk didengar, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini tadi Bapak Ibu, di penguasaan, di harga diri. Kenapa terkadang anak itu berkelahi? Apakah itu salah berkelahi itu? Belum tentu. Soalnya apa? Di situ ada tujuan dan ada alasan. Ya mungkin salah satu hubungannya adalah dengan harga diri. Cuma nanti dalam prakteknya bagaimana itu yang harus kita perbaiki. Ketika kita harus mempertahankan diri, tidak harus dengan bertengkar secara fisik. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada siswa. Jadi mereka punya alasan, mereka punya tujuan, tapi kita harus mampu merubah bagaimana ketika mereka memutuskan untuk menindaklanjuti dari alasannya mereka tadi. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia, motivasi dari setiap tindakan yang dilaksanakan oleh manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Untuk motivasi sendiri itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dari luar, tapi nanti juga ada motivasi intrinsik dari dalam.
Kalau motivasi dari luar, ekstrinsik atau eksternal, seseorang melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalkan anak berseragam, pakai sepatu lengkap berangkat pagi. Kenapa? Karena mungkin mereka menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum. Masuk nomor. Kemudian anak buang sampah sembarangan. Nah, atau mungkin anak buang sampah pada tempatnya ketika ada gurunya. Kenapa? Karena sebabnya karena ini dia takut untuk terkena hukuman atau sanksi dari gurunya. Atau bisa juga karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan kita begini, ngutus putranya atau siswanya bapak ibu untuk membeli sesuatu, tapi siswanya di situ bersedia, cuma nanti di dalam angan-angannya dia mengharapkan sesuatu mungkin menunggu uang kembalian dari uang tersebut yang dibelanjakan tadi, tapi bisa juga tidak. Ya, harapannya nanti di sini anak itu ketika dia ikhlas melakukan sesuatu, ya itu adalah dari motivasi intrinsiknya, yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, apa yang diyakini oleh mereka, dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kita lanjut, Bapak Ibu. Dari setiap perilaku manusia yang dilaksanakan tadi, dengan motivasi apapun dia melaksanakannya atau melakukannya, pasti ada yang namanya efek atau imbal balik dari tindakan yang dilaksanakan tadi. Yang pertama, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, ini nanti yang kita bahas itu. Hukumannya di sini sifatnya hukuman positif, Bapak Ibu, ya, bukan sifat hukuman yang untuk menjatuhkan. Tapi untuk yang di hukuman ini sendiri, poinnya, cirinya satu, tidak berencana atau tiba-tiba. Jadi itu sifatnya kondisional atau situasional, tergantung terhadap tindakan atau kejadian apa yang sedang berlangsung. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi jika tidak dilibatkan. Misalkan anak berkelahi, gurunya ngerti, langsung dimarahi, diberi sanksi. Sanksinya disuruh lari. Jangan harapan apa? Untuk menimbulkan rasa bersalah, untuk menimbulkan efek jerah, seperti yang sudah kita bahas tadi. Itu sifat-sifat dari hukuman. Kemudian bersifat satu arah, dari siapa? Dari guru ke siswa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, berupa fisik dengan kita suruh lari, kita suruh bersih-bersih, atau mungkin kita menggunakan menghukum dia dengan menggunakan verbal yang bernilai negatif, dan ini tidak boleh berlaku. Selain itu ada juga konsekuensi dari hukuman, yaitu terencana atau disepakati sesuai aturan. Ini biasanya kalau di sekolah tinggi biasanya ada Bapak Ibu, jika berseragam tidak lengkap mereka mendapatkan poin, tidak masuk dapatkan poin, berkelahi mendapatkan poin. Dan ketika sudah sesuai jumlah poin maksimal yang sesuai kesepakatan, mereka akan mendapatkan sanksi maksimal. Nah, ini contohnya di konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan artinya apa? Bapak Ibu guru selalu melaksanakan atau melakukan pengawasan terhadap siswa yang diberi sanksi atau hukuman tadi. Nah, ini untuk yang ketiga Bapak Ibu, untuk hukuman positif, yaitu nanti ada istilahnya yaitu restitusi. Restitusi yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ketika siswa itu dinyatakan bersalah, tapi di sini siswa juga diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Bahkan cara untuk memperbaiki kesalahan itu pun datang dari siswanya itu sendiri, bukan guru yang membuat. Nah, jadi sanksinya itu yang membuat adalah siswanya sendiri, bukan guru. Kemudian yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan ini nanti merupakan langkah untuk menghasilkan ini Bapak Ibu. Jadi guru dan siswa berkolaborasi untuk
menghasilkan kesepakatan bersama apa yang harus dilakukan siswa untuk memperbaiki dari kesalahan yang telah dia lakukan tadi. Ini untuk hukuman positif Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke guru secara langsung. Nah, ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira selama ini yang dari poin 1, 2, 3, 4, 5 ini kita di posisi yang mana Bapak Ibu? Kita yang paling sering kita laksanakan dari 5 posisi ini, kita berada di posisi nomor berapa? 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. Kira-kira kalau kita memberikan sanksi pada siswa yang salah, dalam catatan salah, melakukan satu yang melanggar aturan, kita berada di posisi yang berapa? 3. Betul 3. 1. Dan apa Bapak Ibu, nggak masalah kita di posisi berapa pun nggak masalah, kita ini belajar. Ada yang di posisi 1, ada yang di posisi 2, ada yang di posisi 3, ada yang di 4, ada yang 5 lah. Ini nanti Bapak Ibu yang kita pelajari. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 sebagai manajer. Kita langsung ambil contoh saja Bapak Ibu. Nah, penghukum contoh penerapannya. Ini soalnya kalau kita bahas penghukum itu seperti apa toh? Waktunya panjang sekali. Ya. Nanti kita harus nanti jika masuk di lolos di CGP 11, insya Allah akan menemukan antara ini. Penghukum itu apa toh? Nah, ya. Penghukum contoh gampang saja. Hormat pada bendera sama 1 jam. Betul Bapak Ibu? Penghukum. Ini contoh penghukum. Betul sana? Betul. Lari lapangan. Penghukum fisik. Betul. Betul. Ambil sampah sebanyak-banyaknya. Betul. Itu penghukum. Oke. Nah, nanti kita ambil perbedaan Bapak Ibu dari nomor 1 sampai 5. Kemudian berikutnya pembuat merasa bersalah. Ada pertanyaan seperti ini dengan siswa yang melakukan kesalahan tadi. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengerjakan ibu atau bapak? Karena kita ajak dialog. Dari kalimat ini, apakah di sini ada kalimat negatif Bapak Ibu? Tidak. Ada kalimat yang membuat siswa terus kemudian menjadi sakit hati? Tidak, gitu. Tapi di sini dinyatakan bahwa berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu bahwa kamu selalu saja mengerjakan ibu atau bapak. Nah, jadi di sini anak dibuat untuk menjadi apa? Rasa bersalah. Hatinya yang dibuat merasa bersalah dengan apa? Dengan kalimat ini Bapak Ibu. Jadi di sini tidak ada kalimat negatifnya, tidak ada hukuman fisiknya, tetapi anak secara langsung disadarkan pada posisi dia sebagai anak yang bersalah. Untuk selanjutnya sebagai teman, nah ini kita perhatikan Bapak Ibu. Ada kalimat, ada contoh kalimat. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bapak atau ibu. Sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa. Kali ini saja tidak apa-apa. Tapi lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Nah. Ada penghukum Bapak Ibu di nomor 3? Tidak ada ya? Di nomor 2 tidak ada. Jadi seolah-olah di nomor 2 ini guru atau bapak atau ibunya berbicara seolah-olah itu sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Nah. Yang keempat, pemantau. Kita perhatikan kalimatnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini kalimatnya. Kalau kita perhatikan pemantau kan berarti sudah pernah terjadi dan berulang. Nah, kita perhatikan dari kalimat ini siswa sudah pernah melanggar dan tahu konsekuensinya. Nah, kemudian diminta untuk membeli atribut pakaian yang tidak sesuai seperti yang disampaikan dalam kalimat ini. Jadi ini fungsinya sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah,
Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi dari lima posisi kontrol guru ini, kira-kira yang paling bagus itu yang mana? Yang paling bagus. Ya. Sebenarnya proses yang paling bagus itu ada di manajemen Bapak Ibu sini. Paling bagus prosesnya di sini. Apakah kamu tahu kesalahannya? Jadi kita interaksinya itu anak itu sudah dapat kita ajak bicara. Oke, jadi mereka dapat mengambil keputusan dari apa yang dilakukan itu betul atau salah. Oke. Nah, dari lima posisi ini Bapak Ibu harapannya semuanya adalah bisa berada di posisi manajer. Oke. Nah, ini makanya kenapa kita nanti Bapak Ibu mungkin setelah mengenal lima posisi kontrol ini kita bisa menempatkan diri. Mungkin tidak pada pembutuh kita berada di posisi yang nomor 2. Tidak harus langsung menghukum secara fisik. Mungkin sekali menemukan kesalahan dilakukan oleh anak, kita tahu kita langsung belajar posisi 2. Mungkin benar salah bukan sama yang kita lakukan. Pak besok ada lagi diulangi lagi, kita ambil di posisi ketiga. Sin kanan menuju simpang dulu, apa? Sampai yang belum benar sama. Kita memposisikan diri sebagai seorang teman, terus memantau. Kita ketika melihat lagi, kita ucapkan lagi, tapi kalimatnya tingkatannya harus naik. Jangan langsung pada posisi penghukum. Jadi level kita ketika menyelesaikan sebuah masalah terhadap anak, posisi kita harus selalu apa itu. Jadi kalau pertama kali mungkin di kedua, selanjutnya ketiga, keempat dan terakhir nanti adalah di posisi yang manajer. Jadi nanti di sini kita harus benar-benar bijak dan kita harus berkelanjutan Bapak Ibu ketika menyelesaikan sebuah masalah yang dilakukan oleh setiap peserta didik. Makanya di sini untuk setiap guru harus jeli terhadap perilaku siswa yang ada di dalam kelasnya. Dan perilaku siswa yang paling paham yaitu adalah guru kelasnya. Nah, ini ada sedikit contoh Bapak Ibu di posisi kontrol apakah aku. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kita di posisi yang nomor berapa Bapak Ibu? Di yang ini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu, misalkan satu di penghukum, di pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau di manajer. Ini nomor berapa? Pembuat rasa bersalah, betul ya? Yang ini berarti di nomor? Ayo nomor berapa ini? Kalau kita kalimatnya dari nomor berapa? Benar. Kamu tidak pernah benar. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira berapa kali kejadian? Mungkin sudah berulang-ulang ya, berulang-ulang tidak hanya sekali atau 2 kali saja. Berarti kalau sudah berkali-kali bisa di nomor berapa? 4 atau 5. Ya, bisa di posisi pemantau atau bisa di posisi manajer. Ya, karena itu kalau dari kalimat itu kita berarti sudah berulang-ulang kejadiannya. Nah, berikutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, teman. Oke. Selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Manajer. Oke. Banyak bunyi. Terakhir, nah, bukan ini kita dari topik bunyi. Bisa. Di keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini tadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan peraturan kelas itu disusun oleh sekolah. Anak tidak tahu bagaimana proses menyusunnya, anak hanya tahu ini tata sekolah. Jadi motivasi di situ yang ada motivasi eksternal. Tetapi kita membahas keyakinan kelas, anak itu kita libatkan dalam proses penyusunan keyakinan ini. Betul. Jadi di sini anak kita libatkan secara langsung, kita kolaborasi bagaimana kita membuat keyakinan ini. Jadi nanti ketika itu berhasil kita tanamkan akan menjadi sebuah keyakinan yang mana ketika itu nanti berhasil kita tanamkan, anak akan melaksanakan keyakinan tersebut secara ikhlas. Nah, ini Bapak Ibu
proses dan bagaimana syarat ketika kita melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah bersifat abstrak. Abstrak itu dalam artian dia tidak berwujud, tetapi bisa kita pahami, tapi tidak bisa kita lihat. Oke. Misalkan contoh jujur, itu tidak bisa kita lihat, gitu. Berkarakter tidak bisa kita lihat, beriman tidak bisa kita lihat, terus suka menolong tidak bisa kita lihat, tetapi itu bisa kita rasakan. Oke. Yang kedua berupa pernyataan universal, dalam artian di sini mudah dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Positif dalam artian kalimatnya kalimat positif Bapak Ibu, tidak boleh menggunakan tidak, kata tidak itu tidak boleh, dilarang itu tidak boleh. Jadi dasarnya menghindari hal-hal yang sifatnya negatif tadi dalam bentuk kalimat atau pernyataan yang positif. Yang keempat sedikit, singkat dan mudah diingat, tidak terlalu panjang. Misalkan jujur itu pendek. Oke. 5. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dalam artian di sini sesuai dengan budaya yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas ini nanti tentunya dengan lembaga sekolah yang lain tidak sama. Untuk yang 6, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini tadi mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas, karena salah satunya yaitu dalam penyusunannya di sini semua warga kelas dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Terus selanjutnya kita masuk ke materi mengenai segitiga restitusi. Ada 3 Bapak Ibu ini. Nah, segitiga restitusi sendiri yaitu adalah suatu proses dialog percakapan yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang baru saja dilakukan. Jadi anak akan secara langsung di situ dia bertanggung jawab terhadap efek atau dari tindakan yang sudah dia lakukan. Nah, langkah yang pertama yaitu nanti adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan, kita pakai kalimat menstabilkan guys, menstabilkan artinya memposisikan dalam posisi stabil dan aman. Terus kemudian validasi tindakan yang salah, berarti di sini adalah nanti membenarkan atau menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan terhadap apa yang dia lakukan tadi, apakah yang dia lakukan tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu masih semangat ya? Baru bisa, baru 40 menit dalam baru ya wanteng nanti jelas. Semoga jelas apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ini sedikit berbagi dari materi guru kedua. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini anak melakukan suatu kesalahan dianggap biasa Bapak Ibu, dan itu wajar karena apa? Dianggap sebagai proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kamu berhak merasa begitu dan kita bisa menyelesaikan ini. Jadi ketika ada anak melakukan suatu tindakan dan yang salah, kita tahu, langsung kita dudukkan, kita ajak bicara, posisinya seperti itu. Kita tidak memposisikan anak pada posisi yang salah. Jadi ketika kita langsung misalkan menghakimi atau mungkin marah-marah terhadap anak langsung, itu kita justru paradigma lama Bapak Ibu. Kita belajar sekarang belajar di paradigma yang baru. Kita tidak memposisikan pada anak yang posisi salah. Semua tindakan itu ada alasan dan tujuannya. Yang paham antara tujuan dan alasan tadi tentunya yang melakukan. Cuma nanti kita kembalikan keyakinan kelas, apakah yang dia lakukan walaupun menurut itu dia benar sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah.
Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, salah satunya mungkin bisa juga tadi harga diri. Nah, ada anak berkelahi karena apa? Mungkin karena dia merasa merasa terhina atau merasa dihina. Nah, karena dia memiliki rasa harga diri yang tinggi, dia memutuskan suatu tindakan yang menurut dia benar dan itu wajib dilakukan. Walaupun itu terkadang menurut orang lain nanti salah berdasarkan keyakinan kelas, jadi dia akan fight atau dia akan berkelahi dengan anak yang pernah menghinanya tadi, walaupun menurut dia itu adalah benar. Kenapa? Dia punya tujuan dan punya alasan. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Terus selanjutnya, kamu pasti punya alasan melakukan ini. Nah, ini baru itu alasan dan tujuan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu. Jadi ketika anak berkelahi malah dipuji, kamu patut bangga kenapa? Kamu melindungi harga dirinya. Jadi anak tidak kita bersalahkan, anak kita kita posisikan bahwa itu benar, itu salah, itu benar dengan apa? Dia mempertahankan atau melindungi sesuatu. Itu salah satu poin yang harus kita tanamkan pada siswa baru begitu. Siswa harus mampu mempertahankan dirinya sendiri, itu harus kita tanamkan. Jadi tidak boleh ada siswa yang cengeng atau dia kabur dari masalah, tidak boleh. Kita bisa menanamkan untuk anak yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Salah satunya itu adalah mempertahankan dirinya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang bodoh. Nah, ini nanti yang kita lanjut. Yang terakhir di kegiatan ini yaitu kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada kita itu termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu dari mana? Dari dalam. Ketika kita dihina, kita mempertahankan diri, motivasinya dari mana? Dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Kenapa? Karena saya merasa dihina, saya harus mempertahankan juga diri saya, harus berkelahi dengan anak tersebut. Karena apa? Ada motivasi intrinsik atau internal yang ada pada dirinya. Kemudian apa keyakinan kelas kita? Nah, ketika dia fight, dia berkelahi dengan temannya, keyakinan kelas kita apakah boleh berkelahi? Tidak. Nah, ini Bapak Ibu nanti yang kita anak akan kita kita bukan kita turunkan ya istilahnya, kita tempatkan pada tempat yang tepat istilahnya. Dia salah, tapi dia benar. Cuma benernya dia itu salah karena dia harus merugikan orang lain. Tapi kita letakkan pada posisi yang tepat bahwa apakah keyakinan kelas kita sesuai? Tentunya dia akan merasa bahwa berkelahi itu tidak sesuai. Nilai apa yang telah kita sepakati? Misalkan tidak boleh berkelahi, saling menghargai. Terus kemudian berikutnya, kami ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ketika dalam berkelahi kita tanya seperti itu, apa jawaban yang dia dapat nanti? Mau jadi seperti apa dia? Kemudian apa gambaran yang ideal menurut kamu? Kira-kira dari tindakan yang dilakukan yang menurut dia ideal tapi tidak merugikan keyakinan kelas, apa yang harus menurut dia perbaiki? Nah, nanti dari hal ini Bapak Ibu, dari tiga hal tadi, memvalidasi identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, kita akan memperbaiki, kita akan mampu memperbaiki, kita akan menemukan alasan dan tujuan. Setelah itu kita berikan kesempatan anak untuk memberikan solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi solusi atau sanksinya itu sendiri akan datang dari siswanya. Ketika dia tanya apakah tindakan itu benar atau salah, dia menjawab salah. Dan kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, dari kesalahan ini nanti anak kita libatkan secara langsung untuk memperbaiki kesalahan hanya Bapak Ibu. SD kan harusnya bisa. Semangat Bapak Ibu. Masih ngantuk, baru 50 menit. Nah, ini ada salah satu contoh video Bapak Ibu. Ini kemarin saya bersama Sinta membuat istilahnya simulasi lah.
simulasi. Semoga bisa dibuka. Itu video singkat yang saya buat kemarin untuk simulasi dengan kita. Dan yang terakhir ini untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau manajer yang menentukan murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi ini Bapak Ibu sedikit materi mengenai budaya positif. Salah satunya itu nanti mungkin juga akan berguna bagi kita, yaitu pada keyakinan kelas dan juga pada posisi kontrol dan juga sertifikat restitusi. Nah, setelah kita pelajari sedikit Bapak Ibu, semoga nanti untuk kedepannya kita bisa belajar sama, bisa belajar bersama, bisa memperbaiki mungkin dari kita apa yang menjadi paradigma lama dan kita sudah mengenal paradigma baru, dan mari bersama kita coba untuk praktekkan di pembelajaran kita yang berikutnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Ada salah kata kami mohon maaf, dan semoga materi yang kami sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, untuk hari ini kita akan belajar yaitu mengenai pembentukan keyakinan kelas, ya, pembentukan keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pembentukan keyakinan kelas? Apa atau keyakinan kelas? Tidak ada. Oke. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati secara bersama-sama antara guru dan murid serta sekolah berdasarkan pada kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Kemudian bagaimanakah cara membentuk keyakinan kelas? Jadi gini anak-anak, untuk keyakinan kelas itu satu tingkat di atasnya tata tertib sekolah. Tahu nggak tata tertib sekolah? Peraturan sekolah, tata tertib sekolahnya. Keyakinan kelas itu berdasarkan atau satu tingkat di atas peraturan
Ya, soalnya apa? Sesuai dengan namanya keyakinan. Kalau namanya keyakinan itu berasalnya dari mana? Dari hati, betul. Jadi dari dalam, dari dirinya sendiri. Tapi kalau tata tertib aturan sekolah itu asalnya dari luar atau yang membuat adalah sekolah. Tapi kalau itu keyakinan kelas berarti yang membuat adalah diri kita sendiri. Cara membuatnya bagaimana? Satu, bersifat abstrak. Jadi abstrak itu tidak kelihatan. Oke. Yang kedua, berupa pernyataan universal atau bisa dipahami oleh siapapun. Berikutnya dibuat dengan bentuk pernyataan atau kalimat yang positif, tidak ada kata tidak boleh ada kata dilarang, juga tidak boleh. Jadi kalimat-kalimat yang melarang itu dihindari. Tapi walaupun melarang, tapi tidak boleh ada kata melarang. Berikutnya sedikit dan pendek, jelas agar mudah diingat. 5. Sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan sesuai dengan kondisi sekolah yang ada. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini. Misalkan begini, siswa tidak boleh berbohong. Ada kata tidak, berarti boleh nggak digunakan? Tidak boleh. Soalnya kalau di situ ada bukan positif tapi negatif lah. Kalimat positifnya bagaimana? Siswa jujur. Bisa dipahami? Ya, siswa tidak boleh bohong sama dengan siswa jujur. Tetapi kan kalimatnya kan ada yang kalimat mengandung negatif, ada yang kalimatnya positif. Dan nanti kalian diminta untuk membuat kalimatnya yang positif mengenai apa yang kita lakukan, nilai-nilai kebaikan apa yang ada di sekolah kita yang bisa kita laksanakan, tapi tidak ada unsur atau pernyataan negatifnya. Jadi nanti sampai kalian nanti Bapak bagi ini satu persatu. Terus kalau sudah kalian tuliskan apa nilai keyakinan yang akan kalian sampaikan, terus nanti kalau sudah ditulis ditempel di sini. Ini ada linknya. Oke? Desi bisa dibantu kalau Mbak Ari kan ke temannya satu persatu. Sudah dibagi kertasnya? Silakan ditulis apa yang menjadi keyakinan kelas atau apa yang menjadi nilai-nilai kebajikan bagi kalian yang ada di kelas kalian yang perlu kalian sampaikan, dan itu nanti akan menjadi kesepakatan kita bersama. Oke, silakan ditulis. Ayo Pak Andi ditulis dulu Pak. Kalimatnya pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Sudah? Kalau sudah, silakan ditempel ke depan. Dikasih lem sedikit, tempel ke depan. Nanti kita simpulkan kesepakatan apa yang sudah kita sepakati bersama-sama. Yang sudah bisa ditempel di sini, nanti. Silakan maju ditempel di sini. Di tengah, atas lagi yuk, dan masuk balik ke tengah. Oke, yang lain monggo. Oke, kita di samping boleh, di bawahnya ya boleh. Berapa ya hitungannya? 8. Berarti nanti ada 8 kesepakatan. Oke.
Oke, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian ya, di sini sudah kita dapatkan 8 keyakinan kelas yang disampaikan oleh teman kalian. Kelas berapa ini? Kelas 6. Berarti ini adalah kesepakatan keyakinan kelas 6. Oke. Nah, untuk yang pertama ada yang menyampaikan selalu bersikap positif. Positif itu dalam artian perbuatan yang bagaimana? Siapa yang membuat ini? Siapa tadi? Tunjuk jari, sini nempel di sini siapa tadi? Nah, berarti kita kira-kira positif itu bentuk sifatnya yang baik atau yang jelek? Yang baik, oke. Terus selanjutnya setiap anggota kelas perlu merasa aman. Aman itu dalam artian bagaimana? Aman dari apa? Dari gangguan, aman dari bullying. Nah, ada dengan istilah bullying pernah? Nah, berarti aman, berarti di sini tidak boleh ada yang namanya bullying. Soalnya bahwa setiap anak yang ada di kelas 6 harus merasa aman. Sepakat? Sepakat. Berikutnya setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Betul? Siapa yang tadi membuat ini? Yang saling menghargai tadi siapa? Oke, siapa tadi? Widu. Oke. Ya, setiap anak di anggota kelas saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Oke. Selanjutnya senantiasa membantu, saling membantu. Setuju? Saling membantu? Setuju. Oke. Selanjutnya setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Maksudnya apa ini ya? Perlu melakukan tugas. Mengerjakan tugas. Oke, mengerjakan tugas berarti setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru wajib dikerjakan. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Senang itu dalam arti bagaimana? Ketika mengikuti pembelajaran hatinya selalu merasa senang dan riang tanpa ada rasa takut sama sekali. Setuju? Setuju. Oke. Selanjutnya setiap anggota kelas perlu belajar. Perlu belajar dalam artian apa? Harus belajar. Oke, jadi pandai itu bisa dicapai dengan usaha, dengan belajar, tidak hanya dengan angan-angan saja. Setuju? Setuju. Yang terakhir, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berarti kita menghargai orang lain itu dalam artian bagaimana? Ya kita hormati orangnya, ya kita hargai benda-benda atau barang-barang yang dimilikinya. Dalam artian kita tidak boleh mengganggu, merusak, menghilangkan, tidak boleh. Setuju? Oke, berarti dari 8 keyakinan kelas ini semuanya sudah disetuju atau ada yang perlu dirubah? Setuju semua? Oke ya, berarti ada 8 kesepakatan yang dimiliki dibuat oleh kelas 6 untuk hari ini mengenai keyakinan kelas. Jadi yang pertama selalu bersikap positif. Oke, yang kedua perlu merasa aman, dalam artian tidak boleh ada bullying sedikit pun, baik itu dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk tindakan, tidak boleh alias dilarang keras. Itu sama dengan apa kemarin kita sudah membuat tim anti bullying, kemarin ada namanya melanggar hukum. Nah, oke, ingat. Terus kemudian saling menghargai, saling membantu, disiplin melakukan tugas, senang, happy, riang dalam setiap pembelajaran, wajib belajar dan menghargai orang lain serta barang-barang yang ada menjadi milik orang tersebut. Nah, jadi ini anak-anak sekalian ada 8 kesepakatan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, dan untuk kedepannya mari 8 kesepakatan ini kita yakini bersama-sama, kita yakinkan dari hati kita sendiri. Ini bukan sebuah paksaan, tapi adalah keyakinan dari hati kita laksanakan secara ikhlas, dan kedepannya semoga bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Terima kasih anak sekalian untuk kegiatan penyusunan keyakinan kelas hari ini. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.